Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadila Cesa dengan NIM 23100260037 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2023. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi topik, judul karangan, dan kerangka utama. Baik, di sini tentang topik dahulu. Topik itu merupakan suatu pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Nah, pokok pembicaraannya di sini itu yang bersifat umum. Pada saat menulis karangan, pada umumnya yang pertama harus ditetapkan ialah topik dahulu. Nah, topik-topiknya itu bisa dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya saja bisa banjir, tanah longsor, tambang batu bara, kebakaran lahan, minyak sawit, dan sebagainya. Selanjutnya untuk ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri dari topik itu yaitu permasalahannya itu bersifat umum dan belum terurai. Selanjutnya untuk menentukan topik karangan itu bagaimana sih? Itu ada 4. Yang pertama itu menarik perhatian penulis dan calon pembaca. Nah, untuk perhatian penulis, jadi penulisnya itu akan berkomitmen dalam menulis karangannya itu sampai selesai. Makanya bisa dibilang menarik kan bagi penulis. Nah, untuk calon pembaca itu tujuannya supaya ya menarik para pembaca ya, biar ada yang ngebaca karangannya. Selanjutnya itu yang kedua, topik itu diketahui atau dikenal dengan baik. Jadi bisa menarik juga bagi calon pembaca, meningkatkan kemungkinan banyaknya pembaca yang akan membaca karangan yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya, bahannya dapat diperoleh. Nah, di sini data itu menunjang proses penyelesaian dan kualitas isi suatu karangan. Dan yang terakhir, tentang bagaimana menentukan topik karangan ialah topik dibatasi ruang lingkupnya. Nah, di sini itu agar penulis dapat menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Nah, untuk pemula sendiri, topik itu jangan terlalu baru, bersifat teknis atau kontroversial, karena hal-hal tersebut itu bisa menyulitkan seorang penulis pemula. Selanjutnya untuk judul karangan, yaitu perincian atau penjabaran dari topik. Nah, judul itu lebih spesifik dan seringkali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas ya. Nah, judul karangan itu juga nggak harus sama dengan topik, karena karangannya itu bisa bersifat umum dan ruang lingkupnya juga pasti luas. Untuk penulisan judul yang baik itu yang pertama, judulnya itu harus relevan, harus mencerminkan isi karangan. Dan yang kedua, judul itu harus provokatif. Di sini provokatif itu bukan membangkitkan masalah, namun membangkitkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isi karangan itu lebih dalam. Dan yang ketiga, judul itu harus singkat, tidak bertele-tele. Nah, jadi judul itu tidak boleh memilih kalimat atau frasa yang panjang. Judul itu sebaiknya hanya sekali baca, langsung membekas di benak pembaca. Jadi nggak perlu bertele-tele atau panjang, pendek pun harusnya pendek, tapi harus membekas di benaknya pembaca. Selanjutnya itu ada tema. Tema itu artinya pokok pemikiran. Nah, kalau untuk tema karangan sendiri, pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangan yang akan dibuatnya. Nah, tema itu sebaiknya tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang lebar, terutama bagi penulis pemula. Selanjutnya, dan yang terakhir, itu ada kerangka utama. Apa sih kerangka utama itu? Jadi kerangka utama itu rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan suatu gagasan. Untuk fungsinya sendiri, kerangka utama itu berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar gagasan. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.